Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk kembali memberitakan firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan, yaitu dari kitab Yunus pasal yang pertama sampai dengan yang keempat. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk lebih jauh dari ke dalam firman Tuhan ini, saya akan bercerita sedikit gambaran mengenai kitab Yunus ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi, kitab Yunus ini merupakan kitab yang kelima dari kumpulan kitab nabi-nabi kecil dalam Perjanjian Lama. Kitab ini berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya karena kitab ini tidak menceritakan tentang ucapan-ucapan seorang nabi kepada bangsa Israel, melainkan menceritakan tentang pengalaman Nabi Yunus ketika ia menyampaikan suatu pesan kepada kota Niniwe. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab ini ditulis oleh Yunus sendiri, di mana kitab ini dirujuk dari Perjanjian Baru, yaitu di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-39 dengan yang ke-40, yang disampaikan oleh Yunus kepada kota Niniwe. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Yunus ini ditulis oleh Yunus sendiri, yaitu pada tahun 793 sampai dengan 758 di kota Yafo, Tarsis, dan Niniwe. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, konteks pada masa itu di mana Tuhan menyuruh Yunus pergi ke suatu kota yang bernama Niniwe, ibu kota dari kerajaan Asyur, musuh dari bangsa Israel. Tetapi Yunus tidak berhasrat untuk pergi ke sana untuk menyampaikan pesan Tuhan, karena dia yakin bahwa sekiranya orang Niniwe itu bubar berbuat dosa, maka Tuhan tidak akan menjalankan rencananya. Setelah Yunus dilempar ke dalam air, ke dalam laut, dan berada di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam, barulah Yunus mau pergi ke kota itu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi selanjutnya dia mendongkol karena Niniwe tidak berlaku untuk dihancurkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dari keseluruhan kisah Yunus ini, saya mengangkat suatu judul atau tema yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu Allah mendatangkan keselamatan bagi orang yang bertobat. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita mengetahui bahwa bertobat itu berarti seseorang melakukan suatu perubahan di dalam hidupnya, atau dia melakukan suatu penyesalan yang kemudian dia tidak akan melakukannya lagi. Dalam hal ini, bertobat berarti orang itu sungguh-sungguh meninggalkan perbuatan yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Ataupun bisa kita katakan, pertobatan artinya meninggalkan segala sesuatu yang jahat dan memulai suatu kehidupan yang baru, yang benar di hadapan Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Allah menyelamatkan kota Niniwe yang berbuat jahat? Nah, dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang membuat Allah mau membebaskan orang-orang Niniwe sekalipun mereka telah berbuat jahat. Poin yang pertama yaitu Allah mau mengampuni mereka karena kasih-Nya yang besar. Dalam hal ini
Dalam poin yang pertama ini, kita bisa melihat bagaimana sikap Allah kepada penduduk Niniwe yang kemudian berbalik dan bertobat kepadanya. Dengan kata lain, penduduk Niniwe menyadari segala dosa dan perbuatan yang mereka lakukan, sehingga ketika Yunus menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang pada saat itu, mereka tidak melawan, menganiaya Yunus, tetapi mereka merespon dengan baik apa yang dikatakan dan percaya kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya keinginan Allah untuk menghancurkan kota itu tidak ia lakukan, dan memilih untuk menunjukkan belas kasih-Nya kepada orang-orang di kota Niniwe itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah melihat adanya pertobatan yang sungguh pada orang-orang di kota itu, sehingga Ia mau mengampuni mereka dan menunjukkan kasih-Nya yang besar. Ketika kita diperhadapkan dalam konteks ini, kita memiliki suatu permasalahan atau suatu kesalahan yang kita perbuat, hendaklah kita datang kepada Tuhan, bertobat, sehingga Ia dapat mengampuni kita, sehingga Ia tetap mengasihi kita, dan kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan poin yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yaitu Allah murah hati dan penyayang sekalipun kota itu sudah berbuat jahat. Dalam hal ini, kota Niniwe pada saat itu dipimpin oleh raja-raja lemah di Asyur yang meliputi anggar-anggar 50 tahun pada zaman ke-8 sebelum Masehi, yang dikenal kejahatannya yang ditandai dengan perang saudara yang terus-menerus, kekacauan yang terus-menerus di tahta istana, dan perselisihan agama dan perang terbuka antara negeri, sehingga dituturkan dalam kitab Yunus ini, orang Niniwe tidak tahu membedakan antara tangan kanan dari tangan kiri. Akan tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun penduduk di kota itu telah berbuat jahat, tetapi Allah tetap menyayangi mereka dan murah hati dengan membebaskan mereka sesuai dengan kehendak-Nya. Di mana pada awalnya kita melihat bahwa Allah ingin menghancurkan kota itu, namun tidak jadi karena pertobatan yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu. Karena itu tergeraklah hati Allah melihatnya, sehingga Allah mau menyelamatkan mereka. Dan kemurahan hati Allah bukan hanya ditunjukkan kepada bangsa Israel saja, tetapi dalam kitab Yunus ini juga disampaikan bahwa kemurahan Allah juga diberikan kepada kota Niniwe dan juga kepada kita di masa sekarang, di mana kita boleh tetap ada dan ditebus dari dosa-dosa kita melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Itulah merupakan salah satu kemurahan Allah di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dia mengasihi kita sekalipun kita orang yang berdosa. Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal kepada kita, agar kita dapat diselamatkan dari dosa-dosa kita. Poin yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, yaitu Allah mengasihi semua orang tanpa syarat dan menunjukkan kemurahannya kepada semua ciptaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam poin yang ketiga ini sangat penting untuk kita ketahui bahwa Allah memiliki kasih yang besar untuk seluruh umatnya, dan kasih yang Allah miliki ini adalah kasih yang begitu dalam, begitu tulus, begitu murni, kasih-Nya yang tak bersyarat. Tidak peduli dari manapun seseorang itu berasal dan di suku manapun dia tinggal, tetapi Allah
mau menerima siapapun yang datang kepadanya dan menunjukkan kemurahannya, seperti halnya penduduk Niniwe yang jahat tadi. Dan juga kita melihat bahwa kota Niniwe adalah musuh dari bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi ketika mereka mau bertobat kepada Allah dengan senang hati, Allah menerimanya dan menyelamatkan hidup mereka. Karena pada dasarnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang hidup di dunia ini adalah sama di mata Allah dan berharga, karena Allah lah yang menciptakannya dan Dia berkuasa serta berhak menentukan mana yang benar dan mana yang salah dengan kedaulatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yunus adalah saksi bagaimana Allah menyelamatkan kota Niniwe dari rancangan kehancuran, berbalik menjadi kesukacitaan, di mana pelajaran yang dapat kita ambil yaitu sekecil apapun kesalahan yang kita perbuat, hendaklah kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui dosa-dosa kita seperti yang dilakukan oleh penduduk Niniwe tadi. Demikian juga kita bisa menjadikan itu sebagai contoh yang baik di dalam kehidupan kita. Melalui kisah ini, kita boleh belajar untuk tetap saling mengasihi, baik kepada keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita, ataupun musuh kita, karena Allah sudah menjadi teladan yang baik bagi kita, agar kita bisa hidup sesuai dan seturut kehendak Allah. Saya berharap kita bisa hidup seperti apa yang sudah Allah lakukan, sehingga kita boleh senantiasa diberkati dalam segala hal. Kiranya melalui firman Tuhan yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan berbuah seperti apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom.